Halo Sobat Caya semua, hari ini channel Caya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya tentang area praktik keperawatan profesional dengan topik pembahasan kesehatan matra. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Caya Belajar Bersama dan nantikan video terbarunya. Yang ditanyakan pada soal pertama ini yaitu manakah yang termasuk jenis kesehatan matra lapangan. Untuk pengetahuan Sobat Caya semua, kesehatan matra itu merupakan upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah. Kesehatan matra ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air. Yang ketiga, kesehatan kedirgantaraan atau udara. Ketiga bagian ini memiliki jenisnya masing-masing. Pertama, kesehatan lapangan merupakan kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun kegiatan di darat yang bersifat temporer atau berubah-ubah. Jenis dari kesehatan lapangan ini adalah kesehatan perpindahan penduduk, kesehatan migran, kesehatan haji dan umroh, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan bawah tanah, kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer, kesehatan arus mudik, kesehatan pada kegiatan di daerah tertentu, dan kesehatan dalam penugasan khusus kepolisian. Jadi, jenis-jenis kesehatan lapangan ini yang berkaitan di darat. Kedua, kesehatan kelautan dan bawah air merupakan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan di laut dan berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi atau hiperbarik. Jenis kesehatan kelautan dan bawah air ini terdiri dari kesehatan penyelam, kesehatan pelayanan dan lepas pantai, kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di laut. Berarti semua kegiatan yang berada di laut ya. Ketiga, kesehatan kedirgantaraan. Kesehatan matra yang berhubungan dengan penerbangan dan kesehatan luar angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah atau hipobarik. Jenis kesehatan kedirgantaraan ini terdiri dari kesehatan penerbangan dan ruang angkasa, kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer. Berarti semua kegiatan yang berhubungan di udara maupun luar angkasa. Kita lihat di soal data pertama, kesehatan transmigrasi ini masuk ke jenis kesehatan lapangan. Berarti data pertama benar ya. Data kedua, kesehatan dalam penanggulangan korban. Ini masuk ke jenis kesehatan lapangan juga. Berarti data kedua juga benar. Data ketiga, kesehatan hiperbarik. Hiperbarik ini berarti keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi seperti di dalam laut. Berarti salah ya, karena kesehatan hiperbarik ini masuk ke kesehatan kelautan dan bawah air. Data keempat, kesehatan hipobarik. Hipobarik ini kebalikan dari hiperbarik, yang dimana hipobarik ini keadaan lingkungan yang bertekanan rendah seperti di udara atau luar angkasa. Berarti salah ya, karena kesehatan hipobarik ini masuk kesehatan kedirgantaraan. Data kelima, pelayaran. Salah ya, karena termasuk jenis dari kesehatan kelautan dan bawah air. Dan data keenam, kesehatan evakuasi korban. Salah ya, karena kesehatan evakuasi korban ini maksudnya evakuasi korban melalui udara. Jadi jawaban yang tepat adalah A, nomor 1 dan nomor 2. Lanjut ke soal kedua. Untuk diketahui oleh Sobat Caya semua, peran perawat kesehatan matra yaitu sebagai caregiver, advokat, edukator, komunikator, manajer, dan peneliti. Pertama, peran perawat sebagai caregiver atau pemberi pelayanan. Peran perawat di sini membantu pasien memperoleh kesehatan dan kehidupan mandiri yang optimal melalui asuhan keperawatan. Kedua, peran perawat sebagai advokat atau pembela. Perawat sebagai pembela melindungi hak asasi dan hukum dari pasien dan membantu dalam penegakan hak jika diperlukan. Ketiga, peran perawat sebagai edukator. Peran perawat di sini membantu pasien untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, dan bahkan tindakan yang diberikan. Keempat, peran perawat sebagai komunikator. Peran perawat di sini sebagai unsur penting dalam praktik keperawatan, baik dalam hubungan perawat dengan klien, perawat dengan teman sejawat, dan perawat dengan tenaga kesehatan lainnya.
Kelima, peran perawat sebagai manajer. Perawat berperan sebagai manajer harus mampu menciptakan lingkungan pelayanan kolaboratif yang bertujuan menyediakan pelayanan berkualitas dan hasil perawatan yang baik. Bertujuan untuk menyediakan pelayanan berkualitas dan hasil perawatan yang baik. Keenam, peran perawat sebagai peneliti, di mana peran perawat di sini sebagai pengembangan kualitas pengetahuan dan teori. Bisa kita lihat di soal di mana perawat memperoleh dari hasil pengkajian terdapat 53% nelayan mengeluh nyeri pada pinggang. Kemudian perawat menyusun rencana dan mendemonstrasikan latihan peregangan otot. Tindakan pengkajian, rencana, penatalaksanaan merupakan bagian dari proses keperawatan yang dimana membantu pasien untuk memperoleh kembali kesehatannya. Berarti jawaban yang tepat adalah C, peran perawat sebagai caregiver. Lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga ini yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik adalah sebuah terapi yang memanfaatkan tingkat tinggi oksigen, di mana terapi ini menghirup oksigen 100% secara berkala saat berada di dalam ruangan perawatan khusus, dengan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan di permukaan laut. Terapi oksigen hiperbarik ini telah terbukti efektif untuk membantu mengatasi berbagai kondisi medis, termasuk luka bakar, infeksi, gangguan pernafasan, dan beberapa kondisi neurologis. Terapi ini juga dikenal sebagai HBOT atau terapi HBO untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, plasma, dan jaringan. Jadi, soal ketiga ini yang tepat adalah C, terapi menghirup oksigen 100% dengan tekanan tinggi. Bagaimana Sobat Cahaya? Sudah ada gambarannya tentang topik pembahasan kesehatan matra. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.